Halo, hari ini Ibu akan mengulas kembali materi mengenai teori Pythagoras. Apa sih teori Pythagoras? Teori Pythagoras adalah suatu teori yang berhubungan dengan mencari salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi, teori ini hanya berlaku di segitiga siku-siku saja. Tujuannya apa? Mengapa kita harus mempelajari teori Pythagoras? Karena di materi kelas 6 kan kita mengenal berbagai jenis bangun datar. Nah, kadangkala di soal ujian itu ada bangun datar yang tidak diketahui salah satu sisinya, yaitu misalkan sisi miringnya atau sisi yang bawahnya. Nah, untuk mencari sisi miring ini, kita bisa menggunakan teori Pythagoras. Atau misalkan bangun datar ini tidak diketahui tingginya. Untuk mencari tinggi bangun datar trapesium ini, kita juga bisa mencari dengan rumus Pythagoras. Ya, jadi betapa pentingnya teori Pythagoras jika berhubungan dengan bangun datar, terutama yang ada segitiga siku-sikunya. Nah, lalu seperti apa sih rumusnya? Teori Pythagoras ini kita mengenal 3 wilayah sisi pada segitiga. Ya, kita tahu bahwa sisi ini disebut sebagai sisi miring. Kemudian sisi yang di bawah ini disebut sebagai sisi datar. Dan sisi yang lurus ini disebut sebagai sisi tegak. Ingat, ini sisi tegak, sisi datar, dan sisi miring. Biasanya untuk mempermudah atau mempercepat rumus, setiap sisi ini diwakilkan dengan huruf alfabet. Contohnya, sisi tegak disimbolkan dengan A, sisi datar disimbolkan dengan B, dan sisi miring disimbolkan dengan C. Namun ini tidak mutlak seperti ini ya. Kadangkala mungkin ada yang A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, atau misalkan A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Jadi ini tidak selalu seperti ini. Yang pasti ini selalu menjadi sisi miring, ini menjadi sisi datar, dan ini menjadi sisi tegak. Nah, satu kunci yang harus anak-anak ingat bahwa dalam segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi terpanjang. Jadi, panjang sisi tegak dan sisi datar itu tidak pernah melebihi sisi miring, karena sisi miring adalah sisi terpanjang. Untuk mengetahui berapa sih panjang sisi miring, ketika kedua sisi ini diketahui, kalian bisa menggunakan rumus, yaitu Ibu singkat ya menjadi C2. Karena sisi miring adalah sisi terpanjang, jadi untuk mencari sisi ini kita tambahkan kedua sisi yang telah diketahui. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Namun, gimana yang diketahuinya jika sisi datar? Misalkan ditanyakan B. Karena sisi miring adalah sisi terpanjang, maka untuk mencari sisi datar, kita kurangkan sisi miring dengan sisi tegak, atau disimbolkan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Gimana kalau yang diketahuinya, ingin diketahuinya A? Lagi-lagi, sisi miring adalah sisi terpanjang. Maka, untuk menanyakan A, kalian kurangkan sisi miring dengan sisi datar. Ya, jadi kuncinya, kalau ditanyakan sisi miring, tambahkan kedua sisi yang ada. Jika ditanyakan sisi tegak, sisi miring dikurangi sisi datar. Jika ditanyakan sisi datar, sisi miring dikurangi sisi tegak. Jadi ini rumus alfabetnya tidak selalu seperti ini, tergantung dengan kode atau simbol pada masing-masing sisi. Oke, atau di sini Ibu berikan keterangannya ya. Jika ditanyakan sisi miring pangkat 2, maka sisi tegak ditambah sisi datar. Jika ditanyakan sisi datar pangkat 2, maka sisi miring dikurangi sisi tegak. Jika ditanyakan sisi tegak, maka sisi miring dikurangi sisi datar. Oke ya, ini kunci utamanya. Contohnya seperti apa penerapannya? Misal, ini ada sebuah segitiga. Misalkan ini diketahui 3, ini diketahui 4.
berapa sisi yang ini? Nah, ini sisi tegak, ini sisi datar, ini sisi miring. Kita simbolkan ini A, ini B, ini C. Atau kalian mau menggunakan huruf yang lain juga nggak masalah ya. Berarti yang ditanyakan adalah sisi C. Sisi C adalah sisi miring. Ingat pada rumus bahwa sisi miring itu diperoleh dengan menjumlahkan sisi tegak dengan sisi datar. Maka sisi tegaknya adalah A ditambah sisi datarnya adalah B. Sisi miring sama dengan sisi tegaknya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 adalah 16. 9 ditambah 16 kalian hitung jawabannya 25. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini masih berbentuk pangkat 2. Sekarang kita ingin membuatnya menjadi sendiri, maka kita ubah menjadi akar pangkat. Akar pangkat dari 25 adalah 5. Jadi jawaban sisi miring atau sisi C ini adalah 5 cm. Contoh lain. Contoh berikutnya, misalkan suatu segitiga siku-siku diketahui ininya 5, ini 13, dan ini ditanyakan. Kita identifikasi. Ini adalah sisi tegak. Kita simbolkan A, ini adalah sisi datar, kita simbolkan B, dan ini adalah sisi miring, kita simbolkan C. Yang ditanyakan adalah B atau sisi datar. Ingat, sisi datar itu diperoleh dengan cara sisi miring dengan sisi terpanjang dikurangkan sisi yang ada. Maka B pangkat 2 adalah 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. B pangkat 2, 13 kali 13 berapa? 169. 5 pangkat 2 adalah 25. B pangkat 2 adalah dikurangkan ya. Ini 1, 6 dikurangi 2 adalah 4, 9 dikurangi 5 pun 4. B pangkat 2, 144. B sendiri adalah akar pangkat dari 144, yaitu berapa? 12. Karena 12 kali 12 adalah 144. Ya. Nah, sekarang gimana kalau penerapannya dalam bentuk bangun datar? Misalkan diketahui sebuah segitiga sama kaki. Dia memiliki sisi bagian bawah atau alas 18 dan tingginya 40. Ditanyakan adalah keliling segitiga. Yang namanya keliling berarti kalian harus menjumlahkan semua sisi pada segitiga, yaitu sisi bawah, sisi samping, dan sisi samping. Sisi bawah sudah diketahui 18. Sedangkan sisi samping ini belum diketahui. Yang diketahui hanyalah tinggi. Bagaimana cara mencari sisi samping? Coba perhatikan. Antara tinggi setengah alas dengan sisi samping ini membentuk segitiga siku-siku atau dirubah menjadi seperti ini ya. Ini 40. Nah, karena ini sampai sini adalah 18, maka setengahnya otomatis menjadi 9. Sekarang kalau sudah berbentuk segitiga siku-siku, kita bisa mencari berapa sisi miring tersebut. Simbolkan A, simbolkan B, simbolkan C. Ingat, sisi miring diketahui dengan menjumlahkan setiap sisi yang ada karena dia adalah sisi terpanjang. 40 ditambah 9 pangkat 2. 40 kali 40 1600. 9 pangkat 2 81. C pangkat 2 adalah 1681. Nah, cukup ya, kita pindah ke sini. Maka C-nya adalah akar dari 1681. Ingat di rumus saat pemantapan, akar pangkat 2 sisakan 2 angka dari belakang, yaitu angka 1 dan 8. Maka kita ambil 16. Berapa kali berapa yang isinya dekat atau pas dengan 16? Ini isinya adalah
4 itu sendiri. 4 kali 4 adalah 16. Kurangi 0. Lihat 1. Berapa kali berapa yang belakangnya 1? Yaitu ada 1 dan ada 9. Kita bandingkan 0 dengan 4. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Jika lebih besar atau sama dengan, maka pilih yang besar. Jika lebih kecil, maka pilih yang kecil. Kebetulan 0 lebih kecil daripada 4, maka kita pilih yang kecil. Jawabannya 41. Maka sisi miring ini adalah 41. Karena ini segitiga sama kaki, otomatis ini juga 41. Kelilingnya 18 tambah 41 tambah 41 sama dengan 100 cm. Oke, cukup sekian penjelasannya. Wassalamualaikum.